Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Amalia, program studi ilmu peternakan kelas A, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu PUEBI. PUEBI singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI yang saya ingin jelaskan di sini adalah cara menulis huruf miring dengan benar. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan slide berikut ini. Huruf miring adalah huruf yang tercetak miring, dalam terminologi topografi disebut italic. Huruf italic ini biasanya digunakan untuk memberikan penekanan pada sebuah kata. Di samping itu, huruf-huruf ini juga dipakai untuk menunjukkan istilah atau kata yang berasal dari bahasa asing. Terdapat beberapa cara menulis huruf miring yang benar, terdiri atas: pertama, huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Misalnya, saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan Abdul Muiz. Di kata salah asuhan, di situ harus tercetak miring karena menuliskan judul buku harus bercetak miring. Kedua, majalah Poin Jangga Baroe menggelorakan semangat kebangsaan. Kata Poin Jangga Baroe harus tercetak miring karena di situ menuliskan nama majalah. Ketiga, berita itu muncul dari surat kabar Cakrawala. Kata Cakrawala harus tercetak miring karena di situ menunjukkan nama surat kabar. Keempat, Pusat Bahasa 2011 Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa edisi keempat cetakan kedua, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama. Di kata kalimat Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa harus tercetak miring karena termasuk dalam daftar pustaka. Bagian kedua, huruf miring dipakai untuk menegaskan atau menghususkan huruf bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Misalnya, contoh, huruf terakhir kata abad adalah D. Kata abad dan D harus tercetak miring. Kedua, dia tidak diantar, tetapi mengantar. Kata diantar dan mengantar harus tercetak miring karena itu termasuk bagian kata. Dalam bab ini tidak dibahas pemakaian tanda baca. Kata tidak itu harus tercetak miring karena menunjukkan atau menghususkan kata. Keempat, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan lepas tangan. Kata lepas tangan di sini harus tercetak miring karena itu menunjukkan kelompok kata dalam kalimat. Bagian ketiga, huruf miring dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Misalnya, contoh, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Kata Garcinia mangostana harus tercetak miring. Kedua, ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dijadikan semboyan negara Indonesia. Kata Bhinneka Tunggal Ika harus tercetak miring karena itu adalah bahasa daerah. Sedikit catatan. Pertama, nama diri seperti nama orang, lembaga, atau organisasi dalam bahasa asing atau bahasa daerah tidak ditulis dengan huruf miring. Kedua, dalam naskah tulisan tangan atau mesin tik yang bukan komputer ya, bagi yang akan dicetak miring ditandai dengan garis bawah. Ketiga, kalimat atau teks berbahasa asing atau berbahasa daerah yang dikutip secara langsung dalam teks berbahasa Indonesia ditulis dengan huruf miring.
Mungkin cukup sampai di sini untuk penjelasan Poebi. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.